Say, acid spin. Apa kabar nih kamu rebahan? Selamat datang di channel Twins Movie. Kali ini Mimin akan ceritain alur film yang berjudul Sky High. Sky High diproduksi oleh Disney Pictures pada tahun 2005 dengan genre komedi superhero. Film ini disutradarai oleh Mike Mitchell, ditulis oleh Paul Hernandez, Robert Scully, dan Mark McCorkle. Sky High menceritakan tentang kisah Will Stronghold, seorang putra tunggal dari dua pahlawan super terhebat di dunia. Dia masuk SMA pahlawan super tempat dulu orang tuanya sekolah. Namun, tidak seperti anak lainnya, sampai saat ini Will belum terlihat memiliki kekuatan dari tubuhnya. Dan saat ia mulai menunjukkan kekuatan, masalah pun terjadi di sekolahnya. Kayak apa nih masalah yang akan dihadapi Will? Terus gimana ya kira-kira anak dari kedua pahlawan yang terkuat ini? Gak usah banyak basa-basi, kita langsung intro dulu. Di awal film kita ditunjukkan pada cerita keluarga Stronghold. Dia adalah superhero terkuat di dunia. Mereka adalah Commander dan Jetstream. Mereka menyamar menjadi agen perumahan yang bernama Steve dan Jesse Stronghold. Jika ada panggilan darurat, mereka siap menolong. Dan ini adalah anak dari kedua superhero tersebut yang bernama Will Stronghold. Kita panggil saja Will. Setiap orang memiliki masalah yang berbeda-beda. Masalah yang dihadapi Will adalah dia belum menemukan kekuatan supernya. Dia menyembunyikan masalahnya pada kedua orang tuanya. Hari ini adalah hari pertama Will masuk sekolah bersama temannya yang bernama Layla. Layla ada tetangga sekaligus teman dari kecil Will, guys. Dia memiliki kekuatan bisa mengontrol tanaman. Seketika, telepon ayahnya Will berbunyi. Ditelepon oleh sang wali kota. Dikabarkan bahwa di kota sedang diserang robot raksasa. Mereka berdua pun langsung meluncur. Setelah sampai di sana, Jetstream menjatuhkan Commander alias bapaknya Will. Sekali pukulan saja, robot pun langsung dikalahkan. Mungkin pakai jurus Saitama kali ya. Dia pun langsung mengambil mata robot itu untuk dijadikan koleksinya. Saat Will berangkat sekolah, dia naik bus Sky High. Dia bertemu supir Sky High yang bernama Ron Wilson. Setelah semua murid baru Sky High naik, Ron Wilson pun langsung menuju ke sekolah Sky High yang ada di atas awan. Karena mereka baru pertama, jadi semuanya berteriak saat terbang menaiki bus tersebut. Dan inilah sekolah Sky High, melayang dengan tenaga anti-gravitasi dan bergerak untuk menghindari dari para penjahat. Semua murid baru disambut di sekolah tersebut. Tetapi ada juga orang yang bikin masalah ke murid baru, kayak Speed sama Les. Ketua OSIS juga menyambut mereka. Ia bernama Gwen Grayson. Nah, si Will kayaknya tertarik nih sama dia. Mungkin karena parasnya yang cantik. Mereka dibawa ke ruang uji tes kekuatan murid baru. Sebelum menunjukkan kekuatan, mereka diberi sambutan oleh kepala sekolah. Nah, jadi Sky High memiliki dua tipe penempatan kekuatan, yaitu akan menjadi pahlawan atau pendamping pahlawan. Satu persatu dari mereka akan maju dan menunjukkan kekuatannya. Nah, si Will nih udah panik duluan nih guys.
di depan Sonic Boom serta anak-anak lainnya. Kemudian Larry lah yang pertama. Hero. Selanjutnya adalah Zax, tapi tidak ada yang terjadi padanya dan semua mulai menunjukkan kekuatan. Hero. Super Spit. Silent. Hero. Oh. Get out of here, knucklehead. Purple. Namun, si Layla, ia beralasan tidak ingin mengeluarkan kekuatannya kecuali dalam keadaan darurat. Kayaknya dia pengen menjaga perasaan Will yang belum dapat kekuatannya. Layla juga menganggap kalau sistem buruk membedakan murid dari kekuatan supernya. Bel makan siang pun berbunyi. Will, Layla, Zack, dan Intan pergi ke kantin. Di sana Will bertemu sama orang yang benci pada ayahnya. Ia bernama Warren Peace dan melampiaskannya pada Will. Dia juga bertemu dengan Gwen yang mengajaknya makan bersama dan dua orang pengganggu, Speed dan Les. Mereka kembali ke uji tes kekuatan. Semua murid pun terkejut saat mengetahui bahwa Will tidak memiliki kekuatan super. Kid, come on. Quit messing around. I haven't got all day. Kembali pulang ke rumah, ia ingin membicarakan masalah yang terjadi padanya di sekolah hari ini. Terus untuk membicarakan itu, sang ayah mengajaknya ke ruang rahasia. Di dalam sana ia menunjukkan kepada Will hasil dari pertarungan hebat yang sudah dimenangkan olehnya. Dan salah satunya adalah senjata dot bayi milik Royal Pain ya guys ya. Nah kan udah ditunjukin itu semua, nggak mungkin dong bilang masalah yang ada di sekolah nanti akan merusak suasana senang ayahnya. Jadi ia lebih memilih untuk menyembunyikannya lagi. Dari tempat yang lain, dua orang penjahat sedang memantau mereka melalui mata robot raksasa yang dikalahkan sebelumnya. Nah ternyata itu kayaknya kamera si musuhnya ya guys ya. Kemudian Layla nemenin Will yang sedang meratapi nasibnya. Hari esoknya mereka kembali bersekolah. Nah anak-anak yang biasa aja masuk ke kelas pendamping pahlawan. Jadi di sana mereka diajarkan bagaimana cara menjadi pendamping pahlawan nantinya. Hari-hari terus berjalan seperti biasa. Sampai suatu malam saat para pendamping sedang belajar kelompok di rumah Will mengakui semua yang terjadi padanya langsung di hadapan ayahnya bahwa dia adalah seorang pendamping pahlawan. Steve awalnya menyalahkan Boomer, guru olahraga, tapi semua itu memang benar adanya bahwa Will belum mendapatkan kekuatan super. Di sini Steve masih nggak percaya kalau nanti Will tidak mempunyai kekuatan juga. Will tetap membanggakan status dia sebagai pendamping. Dan teman-temannya merasa terkesan dengan pengakuan Will kepada ayahnya yang terjadi pada malam itu. Namun tidak untuk Jesse. Ia malah menyemangati Steve dan menganggap bahwa mereka adalah keluarga trio Stronghold yang ada di dunia. Will dan yang lainnya kembali bersekolah. Tapi saat istirahat makan siang, Will digangguin sama Les, yang mana bikin salah paham dan bermasalah dengan Warren Peace, sehingga terjadi perkelahian. Dan di saat temannya diejek, kekuatan super Will pun bangkit. Where's your sidekick? Sidekick, right here.
them alone! He's strong. Pertengkaran mereka sudah sampai ke telinga kepala sekolah. Bahkan, kepala sekolah turun langsung untuk melerai dan menghukum mereka berdua. Don't bother. The detention room neutralized. If you ever cross me again, I'll roast you. Will pulang dengan perasaan yang sangat gembira. Begitu juga Steve, juga sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Apalagi kekuatan mereka berdua sama. Terkecuali ibunya. Penjahat masih memantau mereka, melihat perkembangan keluarga Stronghold, dan berencana akan menyerang mereka menjadi seorang pendamping. Cara baru juga berhasil membuktikan bahwa pendamping memiliki kekuatan yang sangat hebat karena kekuatan yang dimiliki Will. Ia pun harus dipindah ke kelas pahlawan dan dia berpasangan dengan Gwen untuk mengerjakan praktek. Kekuatan Gwen adalah Technovet, yaitu ia bisa mengontrol teknologi dengan pikirannya. Selesai kelas, ia membuat janji untuk pergi bersama Layla malam ini. Dia juga membuat tantangan untuk Speed dan Les dari permainan menyelamatkan warga dengan kesepakatan yang sudah mereka setujui. Les dan Speed menjadi penjahat, sedangkan Will akan berpasangan dengan Warren Peace dalam menjadi pahlawan untuk mengalahkan para penjahat dan menyelamatkan warga kota. Kemudian permainan pun dimulai. What now, Peace? Dalam permainan tersebut, Will berhasil mengikat Les di tiang. Saat ia ingin mengamankan warga, Warren hampir kehabisan oksigen karena diputerin sama Speed tuh. Jadi, Will menyelamatkan Warren dulu dan melemparnya ke warga kota untuk diselamatkan. Sekali lagi Will membuat sejarah baru. Dia adalah anak baru pertama yang bisa memenangkan permainan selamatkan warga. Malam ini pulang dan makan bersama keluarganya. Di sana juga ada Gwen yang mengundang Jesse dan Steve sebagai star di acara reuni Sky High. Nah, Will lupa nih kalau malam ini dia yang udah bikin janji ke Layla buat makan malam. Tapi malah dia sendiri nggak dateng. Padahal Layla udah nungguin sampai tutup restorannya. Dan paginya Will dan Layla kembali ke sekolah. Will ngasih tahu ke Layla bahwa Gwen mengajaknya ke pesta. Layla pun sebaliknya. Layla bilang kalau Warren mengajaknya ke sana juga. Kemudian Gwen kebingungan dengan tempat rapat yang belum ketemu buat nanti malam. Terus dengan inisiatifnya, Will pun menawarkan rumahnya sebagai tempat rapat. Tapi yang terjadi, Gwen malah ngadain pesta di rumahnya Will. Kebiadab nih. Terus dari perilaku yang ditunjukkan kayaknya Gwen mau misahin Will dari teman-temannya nih. Gwen juga nggak mau tuh Layla atau yang lainnya diundang ke rumahnya Will. Nah, kesalahan terbesarnya Will adalah membawa Gwen ke ruang rahasia keluarganya. Di luar, Layla tahu kalau ada pesta di rumah Will. Saat dia masuk ke sana, Layla cuma dapat makian dari Gwen. Will sebagai teman Layla gak terima kalau Gwen mengusir Layla. Dia gak mau lagi pergi sama Gwen ke acara reuni. Kebetulan ayah dan ibunya Will udah balik. Kemudian pesta dibubarkan setelah mendapatkan teguran. Will
bilang kalau dia tidak mau datang ke reuni. Dengan perasaan yang panik, dia menelpon Layla dan membuat pesan suara untuk bertemu dengannya di tempat biasa. Malam ini di kafe, Will bertemu dengan Warren yang mengatakan bahwa Layla sangat mencintainya. Tapi setelah kejadian barusan, Will nggak yakin nih kalau Layla masih punya perasaan yang sama buat dia. Malam pesta dansa sudah dimulai dan yang lainnya sudah tiba di sana, termasuk Layla dan Warren. Will benar-benar tidak ingin pergi, cuma duduk santai di ruang rahasia keluarganya sambil melihat album lama milik sang ayah. Nah, dari situ mulai tercium bau yang ganjil. Dia juga baru sadar kalau senjata dot bayi milik ayahnya hilang. Karena senjata tersebut udah diambil sama Gwen pas lagi mereka ciuman. Di sana, Will punya firasat buruk dan mau gak mau dia harus segera pergi ke Sky High. Di saat tes sedang berlangsung, Gwen memberi sambutan pada Commander dan Jetstream. Ia juga menunjukkan jati dirinya bahwa ternyata ia adalah Royal Pen, musuh masa lalu Commander dan Jetstream. Bener aja nih apa yang ditakutin sama Will. Commander dan Jetstream malah terkena tembakan senjata dan mengubah dirinya menjadi seorang bayi yang imut, yang mesin. Bukan cuma mereka, tapi para guru juga diubah menjadi bayi. Semua pintu keluar dijaga dan ditutup oleh para penjahat yang selama ini menyamar menjadi murid di sana, kayak Les, Speed, dan Penny. Beruntung, Warren dan yang lainnya masih bisa kabur lewat ventilasi udara. Dengan bantuan dan tumpangan dari Ron, Will datang di waktu yang tepat. Ia juga meminta maaf atas kesalahan yang telah dibuatnya. Tapi sekarang bukan waktunya ngomong mulu. Dan pertarungan dimulai. Dan pertarungan pun dimulai. Di ruang pesta, Royal Pen sudah mengubah orang-orang di sana dan memasukkannya ke bis sekolah oleh si badut. Nah, ternyata Royal Pen adalah Suteni, yaitu teman seangkatan Steve dulu. Kenapa dia jadi muda? Soalnya dulu dia pernah kena ledakan dari senjata dot bayi. Senjata makan tuan tuh. Nah, dari dulu ia pun memulai kehidupannya dari bayi lagi. Dia pun ingin mendirikan akademi penjahat super dan menjadikan para pahlawan super itu sebagai penjahat. Sekarang rencana Royal pun berhasil, yaitu mencabut alat anti gravitasi sekolah dan ingin menghancurkan sekolah. Waktu yang mereka punya hanya 10 menit. Untuk mencegah terjatuhnya sekolah, Will melakukan pertarungan yang sengit melawan Royal Pain. Harusnya sih Will bisa menang ya, tapi karena dia gak fokus, ia terpukul dan jatuh dari sekolah. Tapi dari situlah kekuatan yang dimiliki ibunya bangkit, yaitu bisa terbang. Royal Pen kalah dengan satu pukulan. Tapi saat itu juga Sky High terjatuh. No, I know. Magenta dan kewujud marmutnya berhasil memotong kabel yang tepat. Dengan bantuan Will, sekolah mereka tidak jatuh dan kembali melayang. Royal Pen berhasil dikalahkan oleh Will dan lainnya. Kemudian dengan bantuan guru kimia, semua bayi kembali ke wujud aslinya dan senjata tersebut pun langsung dimusnahkan.
Kemudian penghargaan yang sebenarnya diberikan untuk para nabi pahlawan yang berhasil menyelamatkan semuanya. Dan para penjahat itu sudah mendapatkan ganjarannya. Kemudian film pun selesai. Terus ada kejanggalan nih di sini nih. Waktu pesta dansa kan banyak orang yang punya kekuatan super. Terus kenapa dah nggak dihancurin rame-rame aja ya? Dari film ini kita bisa dapat pelajaran, yaitu kalau kamu benci sama seseorang, jangan terlalu benci padanya, karena bisa aja nanti dia yang akan memberi pertolongan buat kamu. Dan kalau kamu mempercayai orang lain, jangan memberikan semua rahasia kepadanya, karena saat kalian bertengkar itu akan menjadi senjata untuk melukai dirimu. Jangan lupa like, comment, and share ya guys ya. Suwun disuwunaken. Terima kasih.